Nah, besok ini kan Redspark akan melawan IBK Altos yang merupakan timnya mantan Kapten Redspark ya Mbah ya. Nah, ini apakah mereka ini akan canggung atau seperti apa? Sebelum dari susunan pemain yang sekarang ini menurut saya masih kurang dari sisi penyerangan gitu. Jadi kalau memanfaatkan pemain asing untuk memperkuat dari middle blocker menurut saya ya kurang pas aja gitu. Kalau dari Mbak Bule, Barbara tadi Wah, bagus. kalau Barbara ini saya melihatnya sama persis dengan Moma Basoko. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama Anti Gosip TV. Kita ngerumpi lagi seputar Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Liga Voli Korea. Nah, Liga Voli Korea atau KOVO Cup ini sore tadi sudah menyelenggarakan pertandingan untuk yang pertama ya. Tadi ada 2 pertandingan. Nah, yang pertama tadi ada PS Caltech melawan Hypas. Kemudian yang sore hari ada Hyundai versus iPaper. Nah, dari kedua pertandingan ini kira-kira ketika 4 klub ini bertanding melawan Redspark, apakah Redspark bisa memenangkannya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya gimana nih Mbah? Saya melihat dari performa yang dimiliki oleh Hyundai ya. Dari keempat klub tadi saya lebih cenderungnya di Hyundai memang. Kekuatan terbesar kalau kita membandingkan gitu saya mendapati seperti masih dipegang oleh Hyundai. Nah, salahnya dari iPaper ini menurut saya karena memanfaatkan pemain asingnya ini dia nyomot untuk pemain middle blocker gitu. Nah, kalau untuk yang lain kan kebanyakan mereka para juara-juara ini dia memanfaatkan momen tersebut untuk nyomot pemain asing ini ya dipakai untuk mencari penyerang gitu. Karena dari sisi pertahanan ya seperti blocker yang dimiliki oleh iPaper sendiri yang saya rasa juga tidak lemah-lemah banget sih gitu. Jadi kalau saya menyayangkan aja gitu. Jadi untuk middle blockernya iPaper itu dia itu yang terbaik ketika seleksi tryout kemarin Mbak. Itu jadi kan iPaper itu mendapatkan kesempatan pertama nih untuk memilih pemain mana yang akan dia rekrut gitu ya. Dan ternyata iPaper ini memilih Zhang Yu ini gitu. Ya, makanya kan saya pikir kan kalau middle blocker itu kan kebanyakan dia bertahan ya daripada menyerang gitu. Jadi karena untuk mendulang poinnya ini iPaper sebelum dari susunan pemain yang sekarang ini menurut saya masih kurang dari sisi penyerangan gitu. Jadi kalau memanfaatkan pemain asing untuk memperkuat dari middle blocker menurut saya ya kurang pas aja gitu. Kalau dari Mbak Bule, Barbara tadi wah bagus. Kalau Barbara ini saya melihatnya sama persis dengan Moma Basoko. Keren sekali ya. Iya, kencang, terus pandai menguasai bola. Error-errornya pun kalau pas lagi error sama. Jadi kayak 10-11 atau 11-12 sama Moma Basoko. Sama-sama hebatnya. Sama hebat ya. Nah, ngomong-ngomong soal Redspark nih, besok kan akan bertanding melawan IBK Altos. Wow, kira-kira akan semenarik apa pertandingan ini? Dan kabarnya nih, tiketnya itu sudah ludes dalam beberapa menit saja Mbah. Wow, luar biasa sekali ya antusiasme warga negara Indonesia yang berada di Korea maupun warga negara Korea sendiri ya Mbah ya. Luar biasa sekali. Nah, pendapat kalian nih guys, kalau kalian ada di Korea, apakah kalian mau nonton langsung Mbak Megawati? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Mbaknya nih? Sudah pasti saya. Pasti Tiap ya? Megawati itu tampil di Korea, saya pasti nonton kalau berada di sana. Jadi kalau melihat performa dari Megawati ketika berduet dengan Vanja Bukilik ini, nanti menghadapi dengan Hyundai ini menurut saya sama-sama kerasnya, sama-sama hebatnya ya. Saya tetap untuk presentase, jadi perebutan penjuaraan untuk pertandingan yang sekarang ini ya, untuk KOVO Cup ini, saya masih megang seperti yang kemarin urutannya, ya pokoknya antara Redspark, Hyundai, dan Pink Speeders, ya saya tetap itu. Nah, besok ini kan Redspark akan melawan IBK Altos yang merupakan timnya mantan Kapten Redspark ya Mbak ya. Nah, ini apakah mereka ini akan canggung atau seperti apa? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Kalau tanggung saya rasa sih tidak ya, yang namanya pertandingan. Walaupun ya. Iya, walaupun ini sangat mengharukan sekali ya. Betul. Tadinya satu tim tiba-tiba menjadi lawan gitu. Kayaknya gimana gitu ya. Iya. Nah, saya melihat mengukur kekuatan pun dari BK Altos ini, dari penyerangnya kalau belum dibongkar yang dulu, ini bagus juga. Apalagi kalau ada seorang penyerang lagi yang tepat gitu, ini juga mesti waspada ini untuk klubnya dari Megawati. Tapi saya yakin sih Megawati harusnya menang lah klubnya Respak ini. Harus ya. Apalagi ketambahan opposite nih, Mbak Fanja Bukilik ini kan performanya bagus sekali ya, sama Mbak Megawati juga sama bagusnya gitu ya. Semoga mereka berdua ini bisa bekerja sama untuk menghasilkan poin-poin yang lebih banyak lagi gitu Mbak. Respak kehilangan Lee Soyu. Dengan datangnya pemain Fanja Bukilik, juga pemain kompensasi dari BK Altos sendiri, menurut saya ini sudah dapat ganti yang setimpal. Karena pemain kompensasi sendiri juga memiliki daya tahan, menurut pendapat saya itu juga sekelas lah dengan Lee Soyung ya. Jadi tidak jauh-jauh banget lah gitu. Yang membuat saya lebih yakin ini, kalau Gia atau Giovanna Milana tempo hari kan walaupun spike-nya keras-keras ya, tapi bola yang error ini banyak juga ya. Gitu. Kalau lagi kurang fokus itu ada aja errornya ya. Nah, ini istimewanya dari Fanja Bukilik. Dia itu mainnya selain keras itu kontrol, juga main cerdasnya udah dapat banget gitu. Nah, hanya saya kalau untuk Fanja Bukilik, kalau dia berada di posisi belakang memang saya melihat agak-agak lemah. Ya. Nah, kalau pemain kompensasi ini menurut kalian nih guys, ini apakah masih sudah setara dengan Lee Soyung gitu ya performanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk pertahanan, kalau saya memang sedikit di bawahnya Lee Soyung, tapi kalau untuk serve itu di atasnya Lee Soyung. Nah, itu dalam pengamatan saya begitu. Nah, pemain kompensasi Pyu Seung-ju ini merupakan pemain senior Mbah. Ini sudah sangat senior sekali, tentunya memiliki pengalaman yang sangat luas sekali ya di bidang voli maupun lokal maupun internasional, itu sudah sangat berpengalaman dia ini Mbak. Tapi kelihatan kok dari serve-nya dia itu bola segitu jauhnya juga powernya sangat besar. Terus kemudian juga dia itu melakukan smash juga, kekuatan power juga. Dalam mengarahkan bola itu seperti sudah profesional, itu tampak sekali. Makanya kan saya membandingkan kehilangan Lee Soyung bukan berarti Respak ini kehilangan kekuatan, hanya kehilangan Trisula yang dulu gitu kan. Apalagi kan Giovanna Milana kan sudah tidak ada. Tapi penggantinya ini malah justru menurut pandangan saya juga lebih di atasnya. Bagus sekali. Nah, Fanja Bukilik ini lebih jauh di atasnya dari Giovanna Milana. Kira-kira besok skornya berapa ya Respak melawan IBK Altos? Prediksi kalian silahkan tulis di kolom komentar. Ayo komen yang banyak guys, karena komentar kalian masih belum ada nih. Kalau untuk hostnya berapa kira-kira? Kalau menurut saya melihat dua pertandingan tadi, dari musim lalu ke musim sekarang ini kan semakin kesini semakin bagus nih. Apalagi Respak dan juga IBK Altos, pasti mereka ini juga akan menyiapkan secara penuh ya untuk pertandingan Kovo Cup ini. Jadi saya memperkirakan 3-2 juga sih Mbak. Kalau jenengan gimana? Saya kalau nggak 3-0 malah 3-1. Jadi Respak yang akan unggul. Gitu ya. Ini juga menjadi harapan saya juga gitu. Dan boleh dong ya kita memprediksi dengan optimisme gitu. Boleh sekali. Prediksi kalian jangan lupa tulis di kolom komentar nih. Kolom komentar masih sepi nih ya Mbak ya. Betul sekali. Tapi jujur saya belum melihat pemain asing dari IBK Altos ya yang menjadi penyerangnya dari klubnya beliau ini. Tapi saya yakin kok. Yakinnya karena saya Megawati sekarang ini lebih tangguh. Terus ditambah lagi dengan kekuatan Fanja Bukilik ini tidak main-main. Dia merupakan pemain yang sangat kontrol dan terampil banget. Itu bukan hanya omon-omon, bukan hanya sekedar katanya gitu. Jangan lupa saksikan pertandingan Respak versus IBK Altos besok ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai di sini ngerumpi kita pada kali ini. Kita jumpa pada ngerumpi berikutnya. Bye-bye.